Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga sukacita dan damai sejahtera boleh menghampiri kita pada pagi hari ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan seluruh dan segenap jiwa raga kita yang ingin menyembah Tuhan. Sambil kita akan mengangkat lagu pujian, Permata Hatiku. Dengan senang hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan sekali lagi dengan kesungguhan hati, dengan segenap hati dan jiwaku, kami datang padamu. Dengan senang hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan.
Engkaulah permata hatiku ya Allah Bapa. Dunia tidak dapat menggantikanmu Tuhan, karena kasih karunia Allah itu hanya berasal daripadamu ya Allah Bapa. Pada pagi hari ini kami mau mengajak seluruh anggota keluarga kami untuk datang ke hadirat-Mu. Biarkanlah kami boleh datang dan juga memberikan yang terbaik dan juga dengar-dengaran akan firman-Mu dan boleh mengaplikasikan hal tersebut dalam hidup kami ya Allah Bapa. Kami mau serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam pengasihan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, di dalam Tuhanlah kami beroleh sukacita dan damai sejahtera. Semua doa ini kami alaskan hanya dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan adalah batu karang perlindungan kita. Dan Tuhan adalah naungan yang tetap teguh. Kita akan mengangkat lagu pujian Batu Karang Perlindungan. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Sugi Purnomo. Sembari kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bisa datang ke hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama mengangkat lagu pujian Selidiki Aku. Kau yang maha tahu
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali kita dipercaya oleh Tuhan untuk kembali melaksanakan ibadah dan kita beribadah di rumah masing-masing. Tanpa mengurangi rasa sukacita kita kepada Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Ada sebuah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan kami, bukan hanya melihat kedatangan Tuhan, mengingat kematian Tuhan di atas kayu salib, kebangkitan-Mu, tetapi juga kembali mengingat perjalanan istimewa, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Pada hari ini Tuhan, pagi ini kami datang pada Tuhan untuk dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam sebuah peristiwa penting dalam perjalanan iman kami, di mana para murid dan orang-orang percaya pada waktu itu menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri Engkau terangkat ke surga. Kami saat ini akan melihat, merenungkan, dan benar-benar mempercayai secara utuh otoritas Alkitab yang akan berbicara kepada kami mengenai kenaikan Yesus Kristus ke surga. Mampukan kami Tuhan, kuasai hidup kami dengan kuasa firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus benar-benar menolong kami untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa memelihara kehidupan kita bersama. Hari ini kita kembali mengingat sebuah peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan iman kita, yakni hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus belajar dengan penuh kesadaran dan kesungguhan hati bahwa tugas Mesias, tugas Yesus Kristus tidak hanya terhenti di kayu salib. Kita harus sadar betul bahwa kayu salib merupakan puncak daripada tugas Mesias. Dia harus mengorbankan dirinya sebagai domba yang sulung, domba Allah yang hidup, untuk dapat melunasi hutang dosa, untuk dapat menebus setiap umat manusia yang percaya kepadanya dari hukuman maut. Kita tidak hanya terhenti di peristiwa kematian Tuhan, tetapi ada sebuah peristiwa setelah 3 hari ia dikuburkan, ia bangkit dari kematian, menyatakan bahwa maut tidak lagi berkuasa atas kehidupan orang percaya. 40 hari lamanya ia menampakkan diri kepada orang-orang percaya, kepada para murid dan banyak orang. Sehingga orang semakin percaya bahwa ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tugasnya tidak terhenti hanya sebatas penampakan dirinya, pernyataan dirinya kepada para murid. Tetapi dia memiliki tugas yang sama yang dicatat oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11.
di mana Lukas mencatat dan menyaksikan secara pribadi Yesus terangkat ke sorga, dan malaikat menyatakan sebuah pernyataan di mana ia yang telah naik ke sorga dengan cara yang sama pula ia akan datang kembali. Menarik saudara. Hari ini saya memberikan judul firman Tuhan di dalam hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga adalah menjadi saksi Kristus yang taat sampai akhir. Sekali lagi, menjadi saksi Kristus yang taat sampai akhir. 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Menjadi saksi Kristus yang taat sampai akhir terambil dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sengaja saya tidak mengambil perikop dari kisah para rasul, bukan berarti menghilangkan konteks tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tidak sama sekali. Nanti juga saya akan menyinggung sedikit tentang hal tersebut. Tetapi ketika kita benar-benar sadar betul bahwa Tuhan telah naik ke sorga, mungkin dalam pemikiran kita sederhana, oh ya, tugasnya telah selesai. Tugas di dunia memang sudah selesai. Tetapi Yohanes sendiri mencatat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayat ketiga, ini membuktikan bahwa tugas Tuhan belum selesai. Memang secara jasmani kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak bisa melihat kenaikannya kembali ke surga secara kasat mata. Tetapi firman Tuhan hari ini menolong kita bersama bahwa ketika ia naik ke sorga, bukan serta-merta ia meninggalkan tugasnya di dunia. Bukan serta-merta ia mengabaikan orang-orang percaya di dunia. Aku pulang ya karena aku dari sorga. Bukan. Tetapi ada tugas yang harus kita perhatikan sebagai orang percaya. Yang ini harus benar-benar menjadi sebuah hal yang sangat utama dalam kehidupan kita. Bukan hanya masalah doa sebagai nafas kehidupan. Ya. Ketika Yohanes mencatat dalam Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayat ketiga, firman Tuhan berkata, kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah bersusah hati. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau saya tadi membaca dalam terjemahan sederhana. Kalau di dalam terjemahan baru Alkitab kita, Perjanjian Baru dalam Yohanes pasal 14, firman Tuhan berkata begini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, firman Tuhan dengan jelas mengatakan yang ditulis oleh Yohanes. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Wah, ini luar biasa. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya Bapak Ibu, ketika Yohanes mencatat perkataan Yesus ini, ya, dia sadar betul bahwa tugasnya bukan hanya ada di dunia ini. Tetapi setelah ia naik ke sorga pun, ia masih punya tanggung jawab yang besar untuk menyediakan tempat bagi kita. Walaupun Bapak Ibu seringkali mendengarkan firman Tuhan yang tercatat dalam Yohanes pasal 14 ini seringkali dalam ibadah penghiburan kematian, ibadah pemakaman, ini betul. Tetapi seyogianya
Ini mengingatkan kepada kita bahwa tugas Mesias tidak hanya berhenti di atas kayu salib. Dia masih punya banyak pekerjaan sebagai pribadi yang benar-benar bertanggung jawab atas kehidupan umatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus perhatikan, ketika kita diminta oleh Tuhan menjadi saksi Kristus yang taat sampai akhir, yang dicatat oleh Paulus kepada Timotius dalam surat 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang 8. Di bawah judul perikop, penuhilah panggilan pelayanan. Firman Tuhan berkata demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Menjadi saksi Kristus yang taat sampai akhir bukanlah perkara yang mudah. Saya senang ketika saya banyak membaca tulisan daripada Rasul Paulus, Bapak Ibu. Tentunya saya punya alasan tersendiri kenapa saya senang membaca tulisan ini. Ya, bukan berarti saya tidak suka dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi bagi saya, Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Banyak peristiwa negatif yang telah ia lakukan sebelum Tuhan menangkap dia. Banyak peristiwa-peristiwa yang tidak pernah kita bayangkan yang dilakukannya secara legal untuk menganiaya orang percaya pada waktu itu. Tetapi ketika dalam masa gelap yang Paulus alami, Tuhan masih memberikan kesempatan yang luar biasa. Dia ditangkap oleh Tuhan dan disitulah terang mulai bercahaya dalam kehidupan Paulus. Dan Paulus setelah namanya berubah, hijrah dari Saulus menjadi Paulus, kita melihat karya-karya yang luar biasa yang ia boleh kerjakan sebagai pemberita Injil. Kita ketahui dia bukan seorang gembala, Bapak Ibu, dia seorang evangelis penginjil. Evangelis penginjil. Ketika ia mengalami yang namanya tekanan, ancaman dari pihak luar, penderitaan, penganiayaan yang ia alami sebagai seorang pemberita Injil, sebenarnya ini tidak asing dalam kehidupan dia. Kenapa saya katakan tidak asing? Karena dulu sebelum ia bertobat, ia melakukan hal itu kepada orang-orang percaya. Jadi kalau sekarang ia mengalami, kalau bahasa Cina Benteng, Cina Benteng saya mengutip, itu dia dapat pokwan, karma, apa yang ia lakukan sekarang ia terima, pokwan namanya, seri. Dulu lu nganiaya orang, sekarang lu dianiaya.
Jadi perjalanan kehidupannya konkret, benar-benar nyata. Dulu dia menganiaya, sekarang dia teraniaya oleh karena Injil itu. Dulu dia menindas orang-orang percaya karena menurut dia ajarannya sesat. Nah sekarang dia kebagian juga, difitnah, menyatakan bahwa ajaran yang disampaikan oleh Paulus adalah ajaran yang sesat. Bahkan beberapa penafsir mengatakan surat 2 Timotius ini adalah surat terakhir sebelum ia meninggal. Makanya di ayat 6-7-8 menyatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah ini. Artinya Bapak Ibu, ketika kita diminta oleh Tuhan menjadi saksi Kristus yang taat sampai akhir, ini merupakan sebuah pilihan dalam kehidupan kita. Mungkin bisa saja Paulus ketika dalam perjalanan mengikut Tuhan, mengikut Kristus dan menyampaikan kebenaran firman-Nya, merintis gereja-gereja, dia bisa saja dalam tanda petik murtad, melarikan diri dari panggilannya. Tetapi ia tidak memilih itu. Dia tetap memilih setia, taat kepada Kristus sebagai pribadi yang telah menyelamatkan hidupnya dan taat sampai akhir. Makanya Paulus ketika telah menerima panggilan ini menyatakan dengan tegas kepada Timotius, hai Timotius, penuhilah panggilan pelayananmu. Mungkin secara tidak terbuka Paulus berkata, ada skala kemungkinan apa yang terjadi padaku menimpamu juga. Baik itu penyesahan, penderitaan, ancaman dari pihak luar, kelaparan dan banyak hal. Sehingga punya potensi engkau untuk memilih meninggalkan pelayananmu. Makanya Paulus dengan jelas berkata, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya, yaitu firman Tuhan, dan demi kerajaannya. Jadi sebelum Timotius memiliki pemikiran untuk meninggalkan pelayanannya, Paulus dengan penuh keyakinan yang kokoh berpesan kepada Timotius untuk tetap menjadi saksi Kristus yang taat sampai akhir. Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, ya, ketika kita memilih untuk menjadi saksi Kristus yang taat, ini merupakan sebuah pilihan dalam hidup kita. Kita mau taat atau kita tidak mau taat. Kita mau setia atau kita tidak mau setia. Ini merupakan kehendak bebas yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita mau menyaksikan kasih Kristus atau sebaliknya tidak mau. Kalau orang bilang kan hidup itu adalah pilihan. Life is choice. Hidup itu pilihan. Jadi Bapak Ibu berhak untuk memilih. Memilih yang ini atau memilih yang itu. Yang sulit itu bukan memilih Bapak Ibu, tapi mempertahankan apa yang Bapak Ibu pilih. Itu yang sulit. Super sekali. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika Bapak Ibu telah memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, karena Tuhan juga telah memilih saudara, Tuhan mau memberikan suatu pesan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Untuk sungguh-sungguh tetap memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Ya. Jadi tugas Tuhan selesai di dunia. Dan tugasnya diberikan kepada Rasul Paulus. Paulus akan selesai karena dia akan mengakhiri pertandingan. Diberikan kepada Timotius. Timotius juga sudah selesai. Dan saat ini firman Tuhan ini diberikan kepada kita, umat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Cilandak, untuk tetap menjadi saksi Tuhan loh, yang taat sampai akhir. Ya,
Kalau menjadi saksi yang dalam keadaan yang baik sih puji Tuhan, kita sih siap-siap saja. Tetapi ketika menghadapi peristiwa-peristiwa yang sulit, ini yang membuat kita agak sulit juga untuk melangkah. Apakah saya tetap maju atau saya tetap mundur? Mungkin saya berbicara seperti ini karena saya adalah seorang gembala sidang, bukan seperti Rasul Paulus, seorang penginjil yang harus pergi ke tempat-tempat yang jauh, bertemu dengan orang-orang asli penduduk, ya, menyampaikan firman kebenaran yang hidup di antara mereka yang tidak percaya, ya, menghijrahkan konsep pemikiran mereka tentang Tuhan, mengubah kiblat mereka. Ini bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu. Pesan yang pertama yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita sebagai seorang saksi, martir Tuhan adalah, harus kita perhatikan. Yang pertama yang Tuhan ingin sampaikan, jangan berhenti menyaksikan kasih Allah bagi dunia. Jangan pernah berhenti untuk menyaksikan kasih Allah yang nyata dalam kehidupan kita bagi dunia ini. Firman Tuhan dengan jelas berkata, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Saudara tidak boleh menangkap beritakanlah firman ini sebagai seorang pengkhotbah saja, homili. Bagaimana saya sebagai hamba Tuhan dan rekan-rekan yang lain sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman ini. Firman ini bukan hanya untuk para hamba-hamba Tuhan yang terpanggil, tetapi untuk seluruh orang percaya termasuk saudara dan saya. Jangan pernah berhenti menyaksikan kasih Allah kepada dunia ini. Jadi ketika Tuhan berkata di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menjadi hakim bagi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu Timotius dan kepadamu juga seluruh sidang jemaat Tuhan Gereja Baptis Cilandak, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Jangan pernah berhenti menyaksikan, menyuarakan tentang keselamatan bagi banyak orang. Ada satu nyanyian pujian yang sangat memberkati saya. Aku mendapat berita tentang rumahku di surga, mutiara gerbang kotanya dan jalan kencana, gitu ya. Malaikat terus bernyanyi, na 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 tidak. Ya. Artinya apa? Ketika kita telah mendengar firman tentang keselamatan dan kita menjadi percaya, tidak boleh berhenti di kita. Sekalipun saudara bukanlah pendeta, sekalipun saudara bukanlah seorang evangelis atau penginjil, sekalipun saudara bukanlah seorang pengurus gereja, sekalipun saudara dan saya mungkin bukan seorang yang aktif bergereja, tetapi pesan ini sangat jelas bahwa beritakanlah, sampaikanlah. Ya. Kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia, ayat 2 berkata begini, beritakanlah firman Allah selalu. Beritakanlah firman Allah selalu. Baik ketika jemaat yang kamu layani mau mendengar ataupun tidak mau mendengar. Dengan bersabar terhadap berbagai kelemahan mereka, mendidik mereka berdasarkan firman-Nya. Tunjukkanlah kesalahan mereka, tegurlah dan kuatkanlah hati mereka. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, memang pesan ini untuk Timotius sebagai seorang gembala muda. Tetapi pesan ini juga teruntuk kita sebagai gembala di tengah-tengah keluarga kita. Saudara, saya katakan kalau saudara ada berkat, puji Tuhan bisa beli kuota. Saya tidak tahu kalau hampir 1 jam ibadah berapa menghabiskan banyak kuota. Tetapi ketika saudara harus memilih, lebih baik membeli kuota atau lebih baik membeli beras untuk keluarga. Oke, saya ambil lebih baik membeli beras untuk keluarga. Apakah saudara tidak mau ibadah di situ?
Apakah kita hanya bergantung kepada ibadah streaming di YouTube, di Facebook, di mana-mana? Kalau kita tidak mau menyuarakan firman Tuhan secara sederhana di tengah keluarga dan hanya bersumber kepada Alkitab, lalu bagaimana kehidupan anak-anak kita nanti? Apakah mereka memiliki iman yang kokoh seperti yang kita alami? Coba kita bayangkan kalau pandemi ini terjadi pada tahun 1950 contohnya. PSBB itu terjadi di tahun 1950. Stay at home itu terjadi tahun 1950. Yang teknologi pada waktu itu belum secanggih sekarang. Lalu kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Bagaimana nasib kekristenan? Bagaimana kita dapat menceritakan, memberitakan, menyampaikan, menyerukan firman Allah kepada keluarga kita? Jadi Bapak Ibu Saudara harus sungguh-sungguh menyampaikan firman Tuhan. Tidak berhenti menyampaikan apa yang kita alami sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama, Tuhan ingin ajarkan kepada kita, jangan berhenti menyaksikan kasih Allah dalam kehidupan kita. Kalau nyanyian pujian berkata, hitunglah berkat-Mu sekalian. Berkat yang kita terima aja kita tidak sanggup menghitungnya. Harusnya kita juga tidak berhenti untuk menyaksikan kasih Allah. Mungkin di dalam ibadah keluarga di rumah saudara masing-masing, saudara dapat bertanya kepada istri, suami, anak-anak, atau orang tua. Apakah hari ini kita sudah bersyukur? Apakah sebelum memulai ibadah kita sudah membaca firman Tuhan dalam saat teduh kita pribadi? Atau dirapel? Dirapel. Jangan pernah berhenti, saudara, menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terlalu banyak kasihnya. Jangan menjadi alasan, oh Pak, kebanyakan kasih Tuhan, saya juga pusing. Sampai gak bisa menghitung. Akhirnya saya gak bilang siapa-siapa, Pak. Jangan begitu. Kita sampaikan kebenaran itu. Ya. Karena firman Tuhan berkata, ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Akan datang masanya, akan datang waktunya. Jemaat Tuhan juga tidak mau menuruti nasihat firman Tuhan. Ini adalah joke ya saudara, hanya gurauan. Ketika ada ibadah, semua dalam keadaan baik. Saudara datang ibadah. Ketika lagi ibadah, saudara bisa keluar, masuk. Dengar firman Tuhan, saudara bisa main HP. Ya, keluar, masuk misalkan ya. Jajan dan segala macam. Begitu ibadah harus di rumah. Ini uniknya. Rindu untuk beribadah di gereja. Nek Pak Didi Kempot bilang, maumu tuh apa? Dikasih kesempatan ibadah di gereja, persekutuan di gereja bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang lain, tetapi tidak menggunakan itu dengan baik. Sekarang Tuhan izinkan kita untuk ibadah di rumah, malah nyambat, kangen yo persekutuan sama teman-teman di gereja. Ya puji Tuhan sih, saudara masih punya kerinduan itu. Tapi kerinduan itu semoga tidak didasarkan karena bosan ibadah di rumah. Tetapi benar-benar kerinduan, passion yang dari dalam. Ini sebagai joke saja Bapak Ibu. Saya harap jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Cilandak tidak ada yang begitu. Benar-benar mengutamakan ibadah di atas segalanya. Jangan berhenti menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, bukan hanya untuk para hamba Tuhan,
bukan hanya untuk aktivis gereja, pengurus gereja, ataupun apapun sebutannya di gereja, tetapi untuk setiap orang percaya. Pesan yang kedua yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita sebagai seorang saksi Kristus yang taat sampai akhir adalah bagaimana Tuhan ingin menyampaikan sebuah pesan agar kita menunaikan panggilan pelayanan kita. Tunaikanlah. Ayat 5 berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kalau ada yang nanya, Pak, kapan menunaikan panggilan kita? Ya nanti sampai ayat 5, 6, 7, 8 ini berlaku dalam hidup kita. Sampai Tuhan datang seperti Yohanes pasal 14 menjemput kita. Ya, secara sederhana rumah kita di surga sudah selesai. Kita dijemput untuk masuk ke rumah yang di surga. Jadi sebelum Tuhan memanggil kita kali kedua, ayo kita berusaha untuk menunaikan tugas pelayanan kita sebagai orang percaya yang telah menerima panggilan mulia itu. Menguasai diri dalam segala hal. Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai para anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang percaya, untuk menguasai diri dalam segala hal, bukan saja dalam hal-hal tertentu. Menguasai diri ini merupakan bagian daripada buah roh Allah tentang kuasailah diri, penguasaan diri. Ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Ya, makanya di dalam buah roh tentang penguasaan diri itu bagian akhir. Karena mungkin ini sesuatu yang sulit dikerjakan oleh kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya. Ya, manusia pada umumnya, bukan hanya manusia orang percaya, tapi manusia pada umumnya. Tuhan mau mengajarkan kepada kita, tunaikan tugas panggilanmu. Ya, Tuhan mau kita menunaikannya sampai selesai. Sampai Tuhan sendiri datang kepada kita berkata, tugasmu selesai, pulang. Wah, kita pun meninggal dengan penuh sukacita. Karena apa? Selama hidup kita memenuhi panggilan pelayanan kita. Baik sebagai guru sekolah minggu, sebagai koordinator KPW, sebagai pembicara di jam doa, sebagai pelayan-pelayan musik Tuhan, petugas LCD, usher, sebagai pemberita firman. Oh, banyak hal tugas yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita kerjakan itu sebagai pemenuhan terhadap panggilan surgawi. Jangan berkata, oh ya sudah itu tugasnya Pak Sugi sebagai gembala sidang yang berkhotbah. Saya sebagai suami di rumah mendengarkan khotbah. Tadi saya katakan kalau saudara diperhadapkan dengan dua situasi, lebih memilih uang ini untuk beli kuota atau beli beras. Artinya kita diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Oh ya, saya lebih memilih beras, tidak memilih kuota. Kuota habis nggak ibadah? Kan tidak, Bapak Ibu. Saya berharap para ibu, para bapak-bapak benar-benar menjadi imam. Fungsi imamnya harus benar-benar nyata dalam kehidupan keluarga. Adalah baik, saudara. Wah, ini luar biasa. Tuhan kita memenuhi panggilan melayani dengan sepenuh hati kita. Jangan sampai kita berhenti di titik ya sudahlah, ini tugasnya yang lain, kita dengarkan saja. Tidak ya, kita harus benar-benar. Jadi yang pertama, Tuhan mau kita untuk terus jangan berhenti menyaksikan kasih Allah bagi dunia ini. Jangan berhenti untuk memberitakan firman yang hidup itu. Karena akan datang masanya jemaat Tuhan tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Firman ini benar-benar harus mendarat dalam kehidupan kita. Kita harus sabar menasehati ya. Kita harus memberitakan pengajaran dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan. Sebagai bagian daripada penunaian panggilan pelayanan kita.
selama kita ada di dunia. Jadi memang kita punya tugas yang tidak mudah untuk terus memberitakan kesaksian kasih Kristus kepada hidup kita, dalam hidup kita, kepada banyak orang, menunaikan panggilan pelayanan kita yang tidak mudah. Kadang-kadang ada kritikan, kadang-kadang tidak ada orang jemaat tidak puas, kadang-kadang ada pengkoreksian, harusnya begini nih, harusnya begini. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, apakah kita berhenti atau tidak? Seperti tadi yang awal saya katakan, Paulus mungkin punya kesempatan dia untuk menolak menunaikan tugas pelayanannya. Karena mungkin banyak orang yang tidak puas terhadap pelayanan Paulus. Orang yang tegas. Kalau hitam katakan hitam, putih ya putih, nggak ada abu-abu. Sama, orang yang begitu. Tidak ada orang yang pernah puas dengan satu orang. Artinya ketika ada orang yang senang dengan orang ini, pasti ada sisi lain juga yang tidak disenangi oleh orang lain. Itu hal yang lumrah. Tetapi apakah kita berhenti di sini? Apakah kita berhenti hanya sampai di rumah tentang menyaksikan kasih Tuhan? Saat ini saudara dan saya benar-benar merasakan bagaimana Tuhan menolong. Mungkin ada jemaat yang benar-benar terkena dampak secara ekonomi yang sangat-sangat dalam tanda petik merugikan keluarga. Ya. Dirumahkan, diberhentikan atau di PHK oleh perusahaan. Nyari kerja juga sulit dalam masa-masa seperti ini. Wah, ini bukan perkara mudah Bapak Ibu. Tapi apakah di situ kita tidak lagi berharap kepada Tuhan? Apakah kita berhenti untuk mempercayai firman yang hidup ini? Utamakan Tuhan di atas segalanya, maka Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ketika Tuhan memanggil kita menjadi saksi yang taat sampai akhir, Tuhan mau kita terus memberitakan keselamatan sampai akhir hayat kita. Hidupmu adalah kitab yang terbuka. Kitab yang terbuka akan dibaca oleh banyak orang yang melihat dan membacanya. Mungkin dalam kitab kehidupan kita ada tulisan yang tidak jelas. Ada tulisan-tulisan yang salah. Ada tulisan-tulisan yang luntur oleh karena hal-hal yang lain. Tetapi apakah kita akan terus berhenti untuk tidak menyampaikan keselamatan itu sampai akhir hayat? Paulus menyampaikan kepada Timotius pesan tentang dirinya yang telah melakukan panggilan pelayanan seperti yang telah Tuhan sampaikan dalam kehidupannya, yaitu memberitakan firman Tuhan, memulai banyak pekerjaan Tuhan, mengirimkan surat kepada jemaat-jemaat Tuhan dan juga pribadi-pribadi hamba-hambanya dalam perjanjian baru. Paulus dengan jelas mengatakan dalam ayat 6-8, mengenai diriku, dia berkata kepada mengenai diri sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Seolah-olah Paulus memiliki firasat bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Nah, ini kalau orang bilang ini namanya wasiat, Bapak Ibu. Wasiat. Biasanya kalau orang yang menerima wasiat ini ahli waris ya. Ketika dia maunya A, kalau kebudayaan kita ya di Indonesia ya harus dituruti, walaupun istilahnya dalam tanda petik wasiatnya tidak masuk akal atau aneh. Tapi karena ini wasiat ya sudah kita lakukan. Almarhum nenek saya ketika 4 hari sebelum Tuhan panggil pulang, dia bermimpi Tuhan Yesus panggil dia 3 kali. Wan pulang. Terus saya tanya, Mak, kalau memang waktu sudah tiba, Mak mau dimakamkan atau gimana? Lalu nenek saya berkata, Mak dikremasi aja, dibakar. Padahal kakek saya sudah dimakamkan supaya tidak menyusahkan keluarga. Dia bilang begitu. Walaupun anak-anaknya termasuk mama saya bersikeras untuk tidak mau dikremasi, padahal besok harus dikremasi. Tapi karena itu wasiat,
kita harus laksanakan. Sama ketika Paulus sudah mulai memiliki sebuah perasaan, sepertinya saya tidak lama lagi, dia menuliskan tentang apa yang harus dikerjakan oleh Timotius sebagai anak kekasih. Dia harus menunaikan tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan yang telah dipanggil, diperlengkapi oleh Tuhan. Mulai banyak orang, termasuk nenek ibunya dan juga Paulus. Ketika Paulus telah memberitakan keselamatan sampai akhir hayatnya, Paulus pun memiliki pengharapan yang sama kepada Timotius, supaya Timotius melakukan hal yang sama sampai Tuhan memanggil Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bapak Ibu, kalau dalam terjemahan lain, saya bacakan ayat yang ke-7. Perhatikan. Ayat 7 dalam terjemahan sederhana Indonesia, dalam 2 Timotius pasal 4, seperti ini bunyinya. Saya sudah mencapai garis terakhir dalam perlombaan rohani ini. Menarik, saudara. Paulus menyatakan, saya sudah mencapai garis akhir dalam perlombaan rohani ini. Jadi perjuangan Paulus memberitakan firman Tuhan, ketaatan dia setia sampai akhir, tetap percaya kepada Yesus dan firman-Nya sampai akhir, merupakan sebuah perlombaan rohani yang ia lakukan. Saya sudah menjadi pemenang dalam perjuangan ini. Kekristenan, iman adalah sebuah perlombaan dan perjuangan. Saya sudah berdiri kuat dalam apa yang saya percayai sampai hari terakhir. Wah, ini hebat. Hebat sekali, saudara. Saya ketika membaca kembali ayat ini, ya, saudara harus tahu ini merupakan pasal di mana belasan tahun lalu saya mendengar pertama kali di pemakaman gembala sidang saya, dan ayat ini juga yang memanggil saya menjadi hamba Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan mempercayakan perikop ini untuk saya eksegesis sebagai tulisan karya ilmiah saya dalam menyelesaikan program S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Jakarta. Saya tidak pernah bosan membaca perikop ini sebagai perikop panggilan pelayanan saya sepenuh waktu. Saya masih berlomba. Saya masih berjuang. Sama halnya dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di rumah. Saudara masih ada dalam perlombaan rohani ini. Kita masih berjuang sekuat tenaga mencapai garis akhir yang telah Tuhan tentukan. Dan kita tidak tahu kapan itu akhirnya. Tapi kita harus tetap berlari. Capek? Ya. Banyak energi yang keluar pasti. Tapi Tuhan mau kita terus mengikuti perlombaan ini sampai hari terakhir. Wah. Bapak Ibu, saya mengulang sedikit ya. Sebagai pendeta, sebagai gembala sidang, ketika ada jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan meninggal dunia, tidak mungkin saya sebagai gembala tidak bersedih. Pasti. Di Gereja Baptis Cilandak sendiri saya sudah memakamkan beberapa jemaat yang saya kasihi. Saya tidak lagi menganggap mereka sebagai jemaat saya, tetapi bagian daripada hidup saya. Dan orang-orang yang telah mendahului kita adalah orang-orang yang hebat secara iman. Kesedihan saya dilapis dengan sebuah kebanggaan. Loh, kok Pak aneh? Jemaat mati kok malah bangga? Bertolak belakang dengan apa yang tadi saya sampaikan.
Kenapa saya bangga? Karena mereka telah memulai bersama dengan Tuhan dalam perlombaan rohani yang harus mereka perjuangkan sampai di hari terakhir mereka. Dan ketika saya katakan saya bangga memakamkan jemaat Tuhan, saya bangga karena mereka mati di dalam Kristus. Ini saudara. Jadi bukan berarti ketika nanti kita mati kita dimakamkan di sebuah tempat pemakaman yang harganya mahal. Oh ya bangga, oh bukan. Tetapi yang membuat keluarga Anda bangga, membuat pendeta Anda bangga, membuat kakak rohani Anda, orang tua rohani Anda bangga. Yang membuat Tuhan Yesus bangga adalah saudara tetap menjadi saksi Kristus yang taat sampai hari terakhir. Itu yang membuat kita bangga. Jadi Bapak Ibu, marilah jangan pernah berhenti untuk memberitakan keselamatan itu kepada orang yang belum percaya. Saat ini saudara sama seperti Paulus dan Timotius menjadi saksi Tuhan. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, dalam masa-masa seperti apapun, kita harus terus memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya, siap atau tidak siap waktunya. Seringkali seperti saya, Pak Andreas, Pak Heru sebagai hamba-hamba Tuhan, diminta untuk menyampaikan firman Tuhan. Enggak tunggu 1 bulan. Kadang-kadang besok, masih mending besok. Saya jam 10 mau mulai ibadah, jam 9:15 diminta untuk menyampaikan firman. Karena yang menyampaikan firman Tuhan, seharusnya menyampaikan firman Tuhan sakit. Enggak gelegepen saudara. Kemarin waktu melayat ke orang papahnya Mbak Nining dan Mayo di Kediri, belum mandi. Baru selesai ibadah pertama, untung saya udah cuci muka, gosok gigi di stasiun. Langsung diminta untuk memberitakan firman Tuhan. Range waktu cuma 15 menit, mumet kan. Tapi ketika Tuhan berkata, beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Oh, bukan karena keterpaksaan, tapi ini adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Jadi ketika saudara saat ini menjadi orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, guru sekolah minggu, kelompok pembinaan warga, koordinator KPW, ya, worship leader, apapun bentuknya, termasuk keluarga kita, banggalah, karena saudara sebagai para pejuang yang harus terus memberitakan firman Tuhan sampai akhir. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih, ketika Paulus telah menjadi saksinya yang taat sampai akhir, saya rindu seluruh jemaat Tuhan Yesus Kristus di Gereja Baptis Indonesia Cilandak menjadi Paulus dan Timotius yang juga menyaksikan kasih Allah sampai hari terakhir. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, ketika tugasmu telah selesai di dunia dan engkau terangkat ke surga, kami tahu tugasmu masih ada. Tugasmu belum sepenuhnya engkau tunaikan. Karena seperti firman Tuhan yang tercatat dalam Yohanes pasal 14, saat ini engkau sedang mengerjakan sebuah proyek yang sangat besar, mega proyek bagi umat manusia yang percaya kepada Kristus. Dan ketika mega proyek itu telah selesai di sorga, kami percaya dengan firman-Mu, ya dan amin. Engkau akan datang kembali menjemput setiap kami yang setia dan taat sampai hari terakhir untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Tuhan mampukan kami masuk, tetap berada dalam perlombaan rohani, agar kami tetap setia mengikut Tuhan, memelihara iman percaya ini, sama seperti Rasul Paulus lakukan dan contohkan kepada Timotius anaknya. Mampukan kami Tuhan untuk tetap menjadi saksi Kristus yang taat sampai akhir hayat kami. Kami tidak pernah tahu kapan garis finish itu kami raih. Tetapi selagi kami masih dalam perlombaan iman, kami akan terus berlari
menuju garis finish. Paradigma kami diubah saat ini. Bukan hanya kami harus menggapai cita-cita kami, karir kami, usaha kami, ekonomi kami yang baik. Semuanya itu akan kami tinggalkan ketika kami harus menyelesaikan tugas di dunia ini. Tetapi ada satu tugas yang akan abadi, yaitu menjadi saksi Kristus yang taat sampai akhir. Engkau telah naik ke surga menyelesaikan tugasmu di dunia, dan tugas itu telah kami terima sebagai mandat yang harus kami lakukan. Mampukan kami Roh Kudus untuk dapat mengerjakannya sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan sebentar kami akan meninggalkan rumah Tuhan ini. Kami akan kembali ke setiap aktivitas kegiatan kami di rumah masing-masing. Tuhan yang telah mempercayakan kami pekerjaan, usaha pendidikan, sekalipun saat ini harus kami kerjakan dari rumah. Berikan kami kekuatan Tuhan, di mana masa-masa yang sulit ini harus kami lewati bersama dengan orang-orang yang telah Tuhan percayakan. Orang-orang yang kami kasihi, yang olehnya kami berjuang dengan sepenuh hati kami. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah ucapan berkat iman ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah setiap tempat yang saudara dan saya pijaki, disitulah nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kita pulang ke rumah Bapa di surga. Dan biarlah saudara dan saya terus merasakan pimpinan kuasa Roh Kudus di tengah-tengah situasi saat ini yang terjadi dan kita rasakan. Tuhanlah pengharapan kita. Haleluya. Amin. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus telah selesai. Sekali lagi, atas nama Gereja Baptis Indonesia Cilandak, kami mengucapkan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Cilandak BCA 6080414721 atas nama Milka Handayani.